Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinastika merupakan salah satu event seminar nasional di STEMIC Sinar Nusantara Surakarta yang telah berjalan selama ini dengan diskusi keilmuan di bidang teknologi informasi. Dengan adanya pandemi virus corona COVID-19 ini, memaksa semua orang memiliki kebiasaan baru untuk lebih ketat dalam hal kebersihan dan menahan diri dari berbagai macam aktivitas di luar rumah. Tentu ini bukanlah hal yang mudah. Social distancing dan work from home. Sinastika di tahun ini tentu akan sangat sulit dilaksanakan. Tetapi jika kita berusaha, tentu semua ada jalan. Ketika kita tergerak untuk membantu dari apapun yang kita mampu, maka STEMIC Sinar Nusantara sebagai institusi pendidikan dalam pandemi ini ikut bergerak untuk menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui seminar Sinastika yang akan dilakukan secara daring dan berseris. Donasi dihimpun dari peserta seminar yang akan disalurkan untuk bakti sosial peduli COVID-19. Mari bergerak bersama untuk melawan COVID-19 dari apa yang kita bisa. Selamat mengikuti seminar Sinastika STEMIC Sinar Nusantara, saya ikhlas menuju agungin rakyat Nusantara. Kita sapa semua hadirin, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya pada webinar yang diselenggarakan oleh STEMIC Sinar Nusantara dalam rangka untuk menggalang dana COVID, sehingga kita berbagi bersama. Dan pada sesi kali ini kita akan mengadakan seminar dengan topik Artificial Intelligence. Pada sesi ini nanti kita akan diberi wawasan oleh dua narasumber, yaitu Bapak Iwan Adi Prabowo, dan merupakan salah seorang dosen dan peneliti dari STEMIC Sinar Nusantara. Kemudian pembicara kedua yaitu Bapak Yanuar Wicaksono, itu dari dosen dan peneliti dari Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Nah, kita berharap nanti kita dapat materi atau ilmu pengetahuan tentang artificial intelligence ini, karena ke depan setelah pandemi ini kita disebut ada era new normal, ini kemungkinan besar teknologi akan sangat berperan. Dan salah satu teknologi yang berkembang pesat, yang diperkirakan berkembang pesat adalah bidang IT, khususnya pada artificial intelligence ini. Karena ini akan menjadi pionir untuk di segala industri dan kantor maupun pendidikan akan memanfaatkannya. Kira-kira dah, Pak Iwan, sudah oke? Ya, untuk sesi pertama kita awali. Ini ada foto bersama betul nih? Tidak ada? Oh ya, barangkali ada foto-foto. Pembicara pertama yaitu Bapak Iwan Adi Prabowo. Untuk menghemat waktu, kami persilahkan pada beliau untuk memaparkan paparannya, dan kami harap kepada para peserta untuk menonaktifkan speaker ya, unmute. Nah, kami persilahkan, monggo Pak Iwan. Tes. Sudah masuk ya, Pak Diki? Oke, terima kasih. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, sempat sehingga kita bisa daring bersama dalam acara Sinastika, dan insya Allah tujuannya nanti digunakan untuk perkembangan yang terdampak pada Oke, sudah bisa dimulai ya. Oke, untuk di kesempatan kali ini nanti saya akan coba memaparkan sedikit pengetahuan saya tentang AI, tentunya nanti tentang dasar-dasar dari AI dan beberapa penerapan
AI yang sedang tren saat ini, nah, serta beberapa proyek dari mahasiswa Pemixinus beserta dosen terkait dengan artificial intelligence. Ini nanti saya akan berpartner dengan Bapak Yanuar Wicaksono dari Universitas Alma-Ata. Oke, langsung saja ya, kita mulai. Nah, untuk materinya, ini sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Iwan Adi Prabowo. Tahu semuanya. Nah, ini kebetulan untuk konsentrasi saya dan kebetulan juga sudah dapat amanah untuk mengampu mata kuliah kecerdasan buatan di STIM Nusantara. Oke, yang pertama artificial intelligence atau biasanya disebut AI atau dalam merupakan bahasa Inggris dari artificial intelligence untuk dalam bahasa Indonesia yaitu cerdas dan buatan, atau biasanya kalau saya di kelas langsung saya artikan AI itu tentang kecerdasan buatan. Nah, sebelum lanjut ke kecerdasan buatan, nah ini tentunya yang paling dasar dulu dari kata cerdas. Nah, mungkin ada yang sudah tahu tentang cerdas. Nah, kita sebagai manusia tentunya diberikan suatu keistimewaan berupa anugerah yang diberikan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kecerdasan. Nah, dan tentunya kecerdasan ini tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Nah, dengan adanya kecerdasan ini tentunya kita bisa mengambil hikmah dari suatu kejadian, dari suatu fenomena-fenomena kehidupan yang dapat tentunya menjadi lebih bijak dan lebih beradab tentunya. Karena kita diberikan suatu kelebihan berupa kecerdasan. Ini kecerdasan. Nah, ada beberapa definisi dari kecerdasan menurut para ahli. Nah, menurut Binet dan Simon, nah ini merupakan kemampuan untuk mengarahkan pikiran dan tindakan. Kemudian bisa mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah selesai dilaksanakan, dan bisa untuk mengkritik diri sendiri atau biasanya disebut introspeksi diri. Itulah merupakan salah satu kelebihan dari manusia, kita mempunyai kecerdasan. Jadi bisa mengarahkan pikiran atau tindakan, kemudian setelah tindakan kita laksanakan, kita bisa mengevaluasi, kita bisa melihat kira-kira tindakan yang kita lakukan itu bisa bermanfaat atau berdampak positif atau berdampak negatif. Nah, selain Binet dan Simon, ini ada juga definisi dari kecerdasan menurut Goddard. Nah, ini yang mengatakan sebuah intelijensia, itu sebagai tingkat kemampuan pengalaman seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang langsung dihadapi dan untuk mengantisipasi masalah yang akan datang. Jadi kita sebagai manusia tentunya bisa melakukan prediksi-prediksi sesuai dengan tingkat kemampuan pengalaman kita. Nah, sedangkan menurut Howard Gardner, ini mendefinisikan sebuah intelijen itu merupakan kemampuan untuk memecahkan suatu masalah atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. Nah, dari beberapa definisi tadi, tentunya terkait dengan problem atau pemecahan masalah. Jadi masalah sendiri itu apa? Sebenarnya
kita hidup tentunya pasti akan mendapatkan masalah. Mungkin kita tinggal bagaimana melihat suatu masalah tersebut. Masalah tersebut akan berdampak atau akan kita buat ke arah yang positif atau akan kita buat ke arah yang negatif. Dan tentunya ke arah positif pun pasti akan ada efek sampingnya, baik itu yang efek positif lagi maupun efek negatif lagi. Jadi setiap masalah yang kita selesaikan pasti nanti akan menimbulkan sesuatu hal yang positif atau sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini hal bermanfaat itu pasti ada efek-efeknya juga, yang positif maupun efek yang negatif juga. Nah, sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, nah, kecerdasan itu dikaitkan dengan pengalaman, nah, kemudian pengetahuan. Nah, tentunya ini dihadapkan pada fakta dan kondisi-kondisi baru. Nah, ini secara lengkapnya itu merupakan daya reaksi atau penyesuaian yang tepat baik secara fisik maupun mental terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai. Nah, apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi yang baru. Nah, oke, kita bisa lihat ini mungkin salah satu tahapan yang pernah kita lalui. Nah, tahapan yang pernah kita lalui terutama untuk meningkatkan kecerdasan. Apa yang kita lalui untuk meningkatkan kecerdasan. Kita mulai dari ini bisa dimulai dari apa? Dalam kandungan. Kita mulai dari kandungan, kemudian kita masuk sekolah TK, kemudian SD, nah SMP, SMA atau SMK, nah kemudian sampai mungkin yang beruntung bisa sampai kuliah. Nah,
Coba ya, tes. Mohon maaf, ini tadi kita mengalami gangguan lagi pada jaringan kita. Ya, kita mulai lagi. Monggo, Pak Iwan. Sudah siap lagi? Mohon maaf. Sudah start screen. Sebentar ya Bapak Ibu. Saudara, ini tidak tahu biasanya lancar kok hari ini terjadi problem tiba-tiba ini. Ini tadi testing tadi juga lancar. Ya, sudah bisa. Monggo Pak Iwan, masuk silahkan. Lanjut. Tes. Ya, oke. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Oke, kita lanjutkan untuk materinya. Nah, sampai mana tadi? Sampai slide ini. Oke, ini. Nah, terkait dengan kecerdasan, nah kita dari TK sampai SMA, bahkan mungkin yang beruntung sampai kuliah, nah kita digenjot, kita pasti diminta untuk meningkatkan kecerdasan, nah dengan sekolah TK sampai SMA lah, atau mungkin kuliah. Nah di sini mungkin ya kalau ada yang Bapak Ibu atau teman-teman yang mengajar, nah tidak jauh dari yang namanya meningkatkan kecerdasan. Nah, mungkin dari ada A, ada K, nah, kemudian ada P. Apa itu KP? Nah, itu biasanya disebut kalau dari TK sampai SMA SMK biasanya dengan diminta harus sebagai pengajar atau mungkin dosen, itu dari sisi meningkatkan kecerdasan dari sisi afektif, nah, kognitif maupun psikomotorik. Nah, ini yang beda dengan di saat menjadi mahasiswa. Nah, mungkin ada P selanjutnya yaitu perspektif. Nah, untuk ini ada cerdas dari A, K, P dan P. Nah, AKP yang pertama afektif kognitif psikomotorik. Nah, biasanya
kita sering dibentuk pada saat TK sampai SMK, nah, kemudian menjadi mahasiswa ketambahan P lagi yaitu perspektif atau biasanya disebut sudut pandang. Nah ini biasanya itu sebagai mahasiswa harus benar-benar bisa melihat suatu permasalahan, suatu problem atau masalah dari berbagai sisi. Nah, oke. Apa itu afektif? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang afektif terkait dengan watak atau perilaku, sedangkan misalnya itu kognitif itu terkait dengan proses berpikir atau kemampuan otak kita untuk mengembangkan kemampuan secara rasional. Nah, sedangkan psikomotorik itu merupakan kemampuan bertindak. Nah, jadi misalnya orang menerima pengalaman belajar tertentu, nah, yang berhubungan dengan suatu aktivitas fisik, bisa lari, lompat, nah, dan sebagainya. Nah, di samping kiri ada IQ atau intelligent quotient, kemudian ada EQ dan SQ. Nah, IQ sendiri itu merupakan kemampuan kita berpikir atau mengolah atau memahami suatu ide atau suatu gagasan agar kita bisa bertindak secara maksimal, secara terarah dan secara maksimal. Dengan EQ sendiri itu melakukan emotional quotient atau kecerdasan emosi. Nah, biasanya ini terkait dengan kemampuan kita untuk mengontrol emosi, baik emosi di dalam diri kita sendiri maupun emosi kita terhadap lingkungan kita, mungkin orang-orang lain di sekitar kita. Dengan SQ ini juga penting, atau spiritual quotient, ini terkait dengan lebih ke kecerdasan jiwa, nah, atau untuk penerapan nilai-nilai positif. Nah, tentunya berhubungan dengan suatu kegiatan spiritual. Nah, kenapa saya perlu menyampaikan ini? Nah, jadi nanti biar tidak bingung. Oh, apa toh sebenarnya yang mau diarahkan ke kecerdasan buatan itu? Nah, kecerdasan yang mana? Apakah EQ, maupun SQ? Karena biasanya terkait dengan EQ dan SQ ini mahasiswa tentunya ini, atau mungkin kita sendiri sebagai dosen, nah itu juga sangat penting. Kita entah dalam mengontrol EQ atau SQ. Oke. Nah, apa itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan? Nah, ini tadi kita sudah mengetahui kecerdasan itu apa. Nah, kemudian mana yang mau akan kita buat. Nah, biasanya kalau kecerdasan buatan tentunya ini lebih punya inti pokoknya mengarahkan bagaimana kita bisa menerapkan kemampuan kita sebagai manusia ke dalam sebuah mesin. Sebenarnya di sini mesinnya berupa komputer dengan tujuan untuk agar mesin tersebut bisa membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Tentunya bisa membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Nah, oke. Nah, untuk AI sendiri itu juga ada definisinya. Nah, jadi ini menurut Simon, nah ini merupakan AI itu merupakan kawasan penelitian atau aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer. Nah, untuk melakukan hal-hal dalam pandangan manusia adalah cerdas. Nah, kemudian menurut Rich dan Smith, ini merupakan studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Nah, kemudian menurut Vincent dan Predicus, nah ini AI mempunyai tujuan ini membuat mesin menjadi lebih pintar, kemudian dapat memahami apa itu kecerdasan, kemudian dapat membuat mesin lebih bermanfaat. Nah, dapat kita lihat di sini. Nah, misalnya pada saat awal kita
atau teman-teman mahasiswa yang pada saat masuk kuliah, masuk di perkuliahan, nah, biasanya kalau untuk kuliah di komputer ya itu wajib mempunyai mempunyai alat perang yang berupa mungkin laptop atau komputer. Nah, pada saat kita membeli, nah itu notebook atau komputer itu mungkin masih kosong atau masih belum terinstall yang namanya aplikasi. Nah, jadi mesin tersebut masih belum bermanfaat, masih belum berfungsi. Nah, tentunya agar mesin tersebut bisa menjadi lebih berfungsi, lebih bermanfaat dan menjadi pintar, nah kita mulai dengan install sistem operasi. Nah, setelah sistem operasi, nah, kita akan melihat mungkin pada saat di semester pertama, nah apa kira-kira yang mau diapakan mesin ini, mau diapakan komputer ini atau laptop ini. Nah, tentunya kita harus melihat mata kuliah yang diambil. Nah, misalnya pada saat semester 1 mungkin Office, nah, atau biasanya aplikasi perkantoran, nah kita memasukkan instruksi atau aplikasi yang berhubungan dengan Office. Tentunya setelah kita masukkan, nah mesin tersebut atau laptop komputer tersebut akan berfungsi sebagai untuk mendukung aplikasi perkantoran. Kemudian apakah cukup cuma itu? Nah, bisa mungkin nanti setelah di semester 2, nah ada mungkin mata kuliah yang baru-baru lagi, nah mesin kita atau komputer kita nah masih belum bisa begitu maksimal, belum bisa digunakan untuk aplikasi tersebut. Nah, kita masukkan instruksi-instruksi lagi atau aplikasi-aplikasi lagi agar komputer atau laptop kita bisa bermanfaat untuk menunjang perkuliahan kita. Nah, sampai nanti mungkin di semester 8, nah semester 8 kalau untuk yang satu untuk skripsi, jadi tentunya dengan adanya kecerdasan buatan nanti akan membuat mesin menjadi lebih pintar, lebih bermanfaat untuk kepentingan kita. Nah, oke, kita lihat, nah di situ ada manusia dan komputer. Nah, kita lebih tepatnya ini untuk membedakan. Nah, manusia dengan kecerdasan alami dan komputer dengan kecerdasan buatan. Nah, di sini bisa kita bandingkan apa sih mungkin perbandingan dari kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami. Nah, kita lihat kalau kecerdasan manusia kita cepat mengalami perubahan. Atau kalau mendapatkan informasi, nah kemudian setelah berapa hari atau beberapa bulan akan hilang atau lupa. Nah, sedangkan mesin bisa bersifat permanen. Kemudian kecerdasan alami, nah untuk proses transfernya dari manusia satu ke yang lainnya membutuhkan proses yang lama. Nah, mungkin kita bisa lihat mungkin bagaimana saat kita menyampaikan dosen dengan mahasiswa. Nah, itu tidak semua mahasiswa akan tahu. Nah, mungkin ada setelah kita menyampaikan sekali, 2 kali, 3 kali, nah mungkin baru akan tertransfer mungkin ilmu atau informasi yang kita sampaikan kepada mahasiswa. Sedangkan mesin lebih mudah diduplikasi atau lebih mudah disebarkan. Nah, tentunya kalau sudah terkumpul informasi, data, fakta, nah kita tinggal mungkin dalam bentuk file, kita copy, kita duplikasi, nah lebih mudah. Kemudian di kecerdasan alami, nah, mesin ini untuk kecerdasan alami lebih mahal karena tidak jarang harus mendatangkan orang untuk suatu pekerjaan. Sedangkan kecerdasan buatan ini lebih murah. Kecerdasan alami lebih mahal karena itu tadi kita harus mengetahui suatu ilmu tertentu. Nah, itu harus melalui beberapa jenjang mungkin pendidikan, nah, dari TK tadi sampai SMP, SMA, nah, TK, SD, SMP, SMA, nah, sampai kuliah. Nah, itu harus kita misalnya kita hitung berapa rupiah sendiri yang kita keluarkan atau yang orang tua kita keluarkan, nah, untuk membiayai kita agar tahu mungkin tentang sesuatu tersebut. Kemudian kecerdasan alami juga
ini sering berubah-ubah. Nah, ini itu merupakan sifat manusia, kadang kita lupa juga. Nah, kemudian yang buatan ini konsisten. Nah, jadi kalau yang kita masukkan itu yang instruksi-instruksi yang benar, ya otomatis kan konsisten. Kemudian kalau kecerdasan alami sulit direproduksi, nah, kemudian lebih lambat dan kurang teliti, dan kecerdasan buatan, nah ini dapat didokumentasikan, kemudian lebih cepat dan dapat mengajarkan pekerjaan lebih baik. Nah, selain itu, nah kita tentunya tidak lepas dari yang namanya kecerdasan alami, pasti juga ada plus minusnya dan juga ada keuntungannya. Nah, di sini untuk yang kecerdasan alami, nah, tentunya kita mempunyai keuntungan, yaitu adanya sifat kreatif dari manusia. Ini ada sifat kreatif dari manusia. Nah, ini ada kemampuan untuk menambahkan pengetahuan yang sangat lekat pada jiwa manusia. Kemudian kita bisa melakukan menggunakan pengalaman secara langsung, dan juga pemikiran manusia dapat digunakan secara luas. Oke, untuk kecerdasan buatan sendiri, nah, ini dimulai dari tahun 50 ini ada 1842 mulai ditemukan untuk bahasa pemrograman. Kemudian Alan Turing menemukan untuk metode tes perilaku cerdas. Nah, dan ini John McCarthy tahun 1956. Nah, ini bapaknya AI, melakukan konferensi pertama bidang AI. Kemudian ini tahun 50 sampai tahun 60 ini mulai AI booming untuk pertama kalinya. Kemudian tahun 75, 86, 89, 2006, 2009 sampai 2016, nah, sampai 2010 dan sekarang. Nah, untuk AI ini sudah mulai booming. Nah, untuk bagian dari aplikasi AI atau aplikasi kecerdasan buatan, nah, di sini ada yang namanya basis pengetahuan, motor inferensi. Nah, basis pengetahuan ini merupakan berisi fakta-fakta, teori pemikiran, dan hubungan komponen satu dengan lainnya. Kemudian motor inferensi ini digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Nah, di sini ya bisa kita lihat contohnya misalnya di Google. Nah, saat kita menuliskan nama kita, nah, ada nggak di situ nama kita? Nama saya atau nama jenengan, nah, juga di situ ada enggak? Kalau kita tidak memasukkannya atau nama kita tidak masuk di dalam basis pengetahuan atau knowledge base, nah, pasti tidak akan muncul output atau jawaban atas nama kita di situ. Nah, ini biasanya untuk bagian dari aplikasi kecerdasan buatan, baik itu knowledge base maupun inferensi. Nah, ini wajib ada. Nah, kemudian tipe dari AI. Nah, kita bisa melihat tipe dari AI ada ANI. Nah, di sini ada Artificial Narrow Intelligence atau ANI. Nah, ini biasanya berfokus pada tugas sederhana dan hanya hal-hal tertentu. Nah, misalnya kalau dulu ada Deep Blue, nah, mungkin ada Google DeepMind. Nah, ini biasanya yang berhubungan dengan permainan catur. Nah, ini bisa mengalahkan pemain tangan, dan itu hanya bisa melaksanakan untuk tugas itu saja. Kemudian ada AGI, nah ini Artificial General Intelligence. Nah, ini yang mana kemampuannya ini berpikirnya kurang lebih menyamai level manusia. Tentunya nanti muncul yang namanya machine learning, kemudian ada juga deep learning. Nah, jadi dengan adanya AGI ini dapat melakukan banyak tugas yang berbeda atau biasanya multitasking. Nah, kemudian yang terakhir ada juga ASI, Artificial Super Intelligence. Jadi memiliki kemampuan lebih canggih dari manusia. Nah, ini kita lihat pada saat ini mungkin
masih berupa ANI, Artificial Intelligence, kemudian mungkin setelah 2040, bisa ada AGI, selanjutnya bisa mungkin ada Artificial Super Intelligence. Nah, ini untuk role model dari Artificial Intelligence, sebenarnya dimulai dari sini. Untuk akhirnya mulai dari ada linguistik, ada manajemen, ilmu komputer. Nah, ini merupakan pohonnya. Nah, di sini kalau kita breakdown, ada computer vision, ada sistem pakar, ada logika fuzzy, atau logika samar, kemudian ada robotika, speech recognize, kemudian ada juga pemrosesan bahasa alami atau NLP, Natural Language Processing. Nah, untuk lingkup kecerdasan buatan, nah di sini ada salah satu penerapannya, ada Spotify atau Pandora, yang merupakan hasil dari NLP atau Natural Language Processing, pemrosesan bahasa alami. Atau mungkin di laptop kita atau di notebook kita, biasanya juga ada Cortana juga. Merupakan sistem pakar. Jadi sistem pakar ini bisa program komputer yang bisa untuk memperlihatkan derajat keahlian dalam penyelesaian masalah di bidang tertentu. Nah, mungkin bidang tertentu itu sebanding dengan seorang pakar. Nah, ini biasanya banyak digunakan untuk judul itu project akhir mahasiswa. Nah, ada speak recognize, atau ucapan, pengenalan ucapan. Manusia bisa berkomunikasi dengan komputer. Nah, kalau di smartphone atau di HP mungkin ya di apa itu cat ya, Tomcat. Apa itu tadi Tomcat ya, yang buatan adik-adik kecil itu. Nah, kemudian ada robotika. Nah, ini berhubungan dengan robot untuk kesehatan, membantu di bidang kesehatan. Nah, kemudian ada computer vision. Nah, di sini bisa menginterpretasikan objek-objek gambar. Kemudian ada juga intelligent computer aided instruction, yang digunakan untuk tutor, jadi yang sebagai tutor untuk melatih dan mengajar. Kita lihat pada saat ini kenapa kita memerlukan menggunakan masker, ternyata efeknya seperti ini. Untuk masker, kemudian ini face avatar, kemudian ini pada saat kita masuk ke dalam mesin, ke dalam bilik ATM. Nah, itu kan kita diminta tidak memakai helm atau memakai penutup wajah. Nah, baru bisa diambil uangnya. Kemudian untuk kecepatan, untuk flight detection, kecepatan detection. Nah, ini yang saat ini untuk social distancing. Nah, ini beberapa hasil dari teman-teman mahasiswa, tentunya bersama dosen ini membuat sistem pakar tentang bebek, sistem pakar dan avian influenza untuk bebek. Nah, sistem pakar, menggunakan dalam mesin space, mesin inferensi,
kemudian kita bisa mendiagnosa apakah bebek tersebut terkena penyakit avian influenza. Kemudian COVID-19 condition. Nah, ini untuk prediksi kematangan buah pepaya. Nah, ini pepaya California. Nah, kita memasukkan beberapa data-data atau informasi terkait jenis pepaya, kemudian kita uji, kemudian akan muncul berapa citranya. Nah, di sini akan terlihat nanti hasilnya apakah pepaya tersebut busuk atau setengah matang. Nah, ini salah satu hasil prakteknya juga dari teman-teman mahasiswa sama dengan untuk drone massal. Nah, jadi digunakan untuk pas di pesawat terbang. Nah, namanya Pak, apa Pak Didi namanya Pak? Markir pesawat. Nah, ini untuk markir pesawat. Untuk markir pesawat. Nah, oke, ini tadi beberapa penerapan dari AI, terutama terkait dengan bagi akhir mahasiswa. Nah, ini beberapa mungkin referensi-referensi buku yang bisa digunakan. Dan kalau sekarang kan banyak sekali di Instagram terkait dengan AI. Nah, di sini saya mendapatkan banyak informasi. Mungkin kalau di Indonesia sudah ya begitu sangat jauh lah dengan mungkin di luar untuk penerapan AI. Oke, itu saja dari saya. Nah, mungkin ada kurang lebihnya. Nah, saya mohon maaf. Sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Pak Didi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi dari Pak Iwan Adi. Sementara sudah saya simpulkan dulu. Kita masuk kepada pembicara kedua. Pak Yanuar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap ya? Siap. Ini kami waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Yanuar. Dan Bapak Yanuar ini berasal dari Jogja ya, Universitas Alma-Ata. Nah, moga Bapak kami persilakan. Baik, saya akan share untuk slide-nya terlebih dahulu. Bisa minta izin di Oke, makasih. Slide-nya bisa tampil ya, Pak Didi? Ya bisa, saya sudah lihat. Halo, sudah saya lihat, oke Pak. Oke, sudah terlihat Pak, monggo.
Ya, halo, mohon maaf ini kami masih coba connect dengan Pak Yanuar. Kelihatannya ada masalah ini. Halo Pak Yanuar. Ini Pak Yanuar dari Jogja, sehingga kita belum tahu ini. Kita sudah coba kontak pakai WA dan nomor telepon. Halo Bapak Ibu, halo. Mungkin sambil nunggu Pak Yanuar, kita bisa buka tanya jawab dulu kalau ada yang, atau diskusi lah, kalau ada yang mau didiskusikan dengan pembicara pertama, monggo kami buka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan. Mungkin atau mungkin sambil nunggu Pak Januar, mungkin dari saya mungkin Pak AI ini prospek kedepannya ini kira-kira kemana ini Pak AI ini kalau dalam setelah masa pandemi COVID atau ke depan itu ide-ide yang bisa dikembangkan. Mungkin Pak Iwan ya sambil nunggu Pak Januar. Monggo Pak. Pertanyaan kedua sekalian Pak, nanti ini ada dari audio. Minta mohon pencerahan mengenai tantangan implementasi AI di Indonesia. Terima kasih. Ini dari Sri Haryati, ya. Oke, terima kasih. Terdengar nggih? Oke, terima kasih Pak Didik untuk yang pertama sambil nunggu Pak Yanuar. Nah, ini untuk prospek AI ke depan. Sebenarnya sangat banyak Pak prospeknya, terutama untuk di bidang IT, nah terutama AI. Nah, tinggal kita mau menempatkan AI itu di bidang apa. Nah mau menempatkan AI di bidang apa? Oh, misalnya tentang di bidang mungkin pemasaran, nah, terutama untuk kampus. Nah, bisa juga kita manfaatkan untuk penerapan AI ini untuk kampus. Nah, misalnya untuk kita melakukan pemetaan, nah, terkait mahasiswa yang ada di kampus Sinus misalnya, atau mungkin calon siswa yang ada di kampus Sinus. Nah, selain itu juga kita bisa melihat tren-tren untuk topik-topik penelitian ya, yang bisa memanfaatkan AI ke depan. Selain itu misalnya di IoT, nah ini juga banyak banget IoT. Nah, mungkin untuk kita bisa otomatisasi untuk penghematan di lingkungan kampus. Nah, kita gabungkan AI dengan IoT. Nah, misalnya kalau di sekitar kita ya tentang ruangan ini, nah bisa menggunakan IoT untuk menghemat listrik. Nah, ini juga bisa Pak. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Nah, untuk tantangan implementasi AI di Indonesia, nah itu sebenarnya untuk tantangannya juga lumayan banyak. Ya, kalau di Indonesia terkait dengan apa itu biasanya birokrasi ya, ini untuk tantangan AI-nya. Mau enggak kira-kira
di suatu tempat atau suatu instansi-instansi kita terapkan menggunakan AI. Tentunya kan dengan adanya AI ini kan akan mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, nantinya banyak juga ya ada plusnya juga ada minusnya. Nah, plusnya mungkin akan banyak terbantu untuk pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, minusnya ya mungkin juga ada beberapa orang atau pekerjaan yang hilang. Nah, bisa seperti itu. Oke, itu sebenarnya masih banyak Pak ini untuk tantangan maupun mungkin pengembangan AI, entah di lingkungan kampus, entah untuk entah di desa, entah di luar kampus. Nah, ini banyak. Atau mungkin kalau di kampus untuk marketing juga bisa menggunakan penerapan AI, menggunakan sekarang chatbot. Nah, chatbot. Jadi Q&A. Jadi misalnya tadi kan di aplikasi AI ada yang namanya knowledge base dan motor inferensi. Nah, kita bisa membuat Q&A terkait dengan apa? Kalau Pak Didi atau mungkin Pak Bayu kan juga di sekitar pemasaran. Nah, kita bisa buat Q&A tentang kampus. Jadi misalnya ada yang nanya tentang kampus kan bisa memanfaatkan AI tersebut. Nah, kalau knowledge base-nya sudah ada rangkuman-rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan ditanyakan kan nanti bisa chatbot itu akan otomatis menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan langsung. Ini. Jadi bisa menggunakan chatbot. Ini. Oke, monggo Pak Didi. Ada pertanyaan berikutnya nih. Apa bidang AI yang paling dibutuhkan di Indonesia saat ini, terutama di bidang kesehatan dan ekonomi saat pandemi COVID, gitu ya. Terus ada nomor 2 sekalian, ya. Syarat untuk bidang kesehatan, kira-kira apa ya Pak? Misalnya mendeteksi corona bisakah? Nah, ini dari Pak Sri Harjanto, ini dan Pak. Kemudian yang satu tadi dari Pratama. Oke, terima kasih untuk Pak Sri Harjanto. Ini terkait dengan deteksi corona ya. Ya. Nah, deteksi corona. Nah, sebenarnya corona itu sendiri belum bisa kita deteksi, tapi mungkin kita bisa buat atau bisa rancang sistem untuk mendeteksi corona tersebut dengan mungkin beberapa kriteria yang merupakan ciri-ciri mungkin corona ini. Nah, kalau kemarin kan ada yang namanya yang diinformasikan mungkin di Halodoc. Nah, itu ada pengecekan untuk deteksi corona dini. Nah, mungkin pengecekan secara individu, pengecekan dini. Nah, kira-kira mendekati terkena penyakit corona atau tidak. Nah, di situ kan dimasukkan beberapa knowledge base. Nah, jadi dimasukkan informasi ke dalam knowledge base. Nah, di situ informasinya berupa kriteria-kriteria yang mengarah ke deteksi corona. Nah, apakah itu nanti prosentasenya akan mendekati terdeteksi corona atau tidak. Nah, untuk alatnya, mungkin bisa kita rancang juga. Tapi kalau saat ini kayaknya belum. Mungkin di luar pun masih menggunakan, bisa juga menggunakan digabungkan dengan IoT, Internet of Things, dengan deteksi suhu ini. Jadi kalau di kita kan kita menggunakan termometer. Nah, ini deteksi suhu, kira-kira suhunya 37 derajat ke atas atau 38 kan wanti-wanti ini. Jadi kalau masuk kerja ya pulang aja. Nah, atau mungkin istirahat di rumah dulu, kemudian baru bisa masuk lagi. Kalau mungkin di luar kan sudah mulai menggunakan ini tadi. Nah, seperti deteksi suhu bisa menggunakan kamera, atau menggunakan drone untuk mengetahui warganya yang
kira-kira suhu tubuhnya mendekati ke penyakit pandemi corona, nah bisa dievakuasi, nah bisa diamankan dulu. Itu untuk terkait dengan yang Pak Sri Harjanto. Nah kemudian di bidang kesehatan dan ekonomi ini, untuk di bidang kesehatan mungkin hampir sama seperti tadi. Kalau di bidang ekonomi, nah sebenarnya ya banyak juga. Nah justru saat ini kalau ada yang terdampak secara ekonomi, ada yang terdampak rugi akibat adanya virus corona, tapi juga bisa menimbulkan, bisa juga menguntungkan ini. Jadi kalau misalnya AI diterapkan untuk yang di sisi ekonomi, nah mungkin di bidang e-commerce, nah ini jual beli juga marak untuk mengetahui tren tren-tren apa yang dibeli oleh masyarakat. Nah itu juga bisa. Kemudian ini untuk bidang jaringan. Nah bidang jaringan komputer ini dari Pak Kustanto terkait dengan bidang jaringan komputer. Oke, terkait dengan bidang jaringan komputer. Nah ini juga banyak kita bisa monitoring mungkin jaringan-jaringan komputer, nah yang rusak, nah dengan menggunakan AI ini juga bisa ini. Atau biasanya fraud detection ini terkait jaringan komputer. Oke. Ya, mungkin Pak Yanwar, halo, bisa gabung? Yes, halo. Oke, Pak Didi, mohon maaf kami ada gangguan juga ternyata. Ya, monggo kami silahkan langsung aja. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Slide-nya bisa tampil, Pak Didi? Bisa Pak, bisa sudah kami lihat. Lanjut saja untuk perkenalan. Ini data saya. Nanti bagi teman-teman yang ingin tanya jawab nanti bisa melalui email saya di yanuar@almata.id. Kemudian tadi saya adalah satu alma mater dengan Pak Iwan di Semarang. Kemudian penelitian tentang AI saya ini termasuk tesis saya di ekstraksi fitur warna dan tekstur menggunakan filter Gabor dan LBP. Kemudian untuk AI di bidang yang lain, kalau tadi di bidang computer vision, di sini untuk data mining itu saya gunakan Kemin untuk segmentasi pelanggan bisnis. Kemudian untuk peneliti-peneliti yang lain bisa dilihat di Google Scholar saya. Baik, saya awali dari temanya AI menyibak AI kecerdasan buatan, kurang lebihnya tadi sudah diulas oleh Pak Iwan secara detail. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Ada mesin, di sini saya contohkan adalah robot. Nah, di mana robot itu merupakan mirror atau cerminan dari manusia tadi. Di mana mesin ini dibuat atau dibentuk agar bisa menyamai manusia kaitannya dengan kecerdasannya. Nah, untuk kecerdasan buatan di sini nanti ada dua pendekatan yang bisa diambil atau melihat bagaimana kecerdasan manusia itu dipindahkan atau ditransfer ke mesin. Ya, salah satunya adalah pendekatan secara kognitif. Tadi untuk kognitif juga sudah dibahas oleh Pak Iwan. Kemudian pendekatan secara rasional. Gitu. Kalau pendekatan kognitif itu memang melihat bagaimana
tindak tanduk manusia itu disadur ke mesin. Kemudian kalau pendekatan rasional itu ada satu kebenaran, di mana kebenaran itu hanya sesuai dengan apa yang diketahui oleh mesin tersebut. Kalau manusia kan masih bisa menimbang-nimbang karena ada sisi yang lainnya. Kalau mesin itu sesuai apa yang diberikan, pengetahuannya yang dikasih itu benar, maka ya dilaksanakan. Karena untuk rasional itu menggunakan rumus matematika dan teknik. Kemudian mengapa menyibak kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan ini menjadi hutan rimba bagi akademisi dan praktisi AI. Karena apa? Perkembangan saat ini pesat, di mana tadi untuk goalnya ada tujuannya bagaimana menduplikasi kecerdasan manusia terhadap mesin, kepada mesin. Sehingga di sini kecerdasan buatan yang lampu-lampu itu kan sifatnya masih bias. Jadi belum bisa diacu secara seluruhan, karena juga kaitannya dengan imbasnya atau dampaknya. Salah satu contoh, beberapa tahun yang lalu ada penelitian kecerdasan buatan tentang cancer atau kanker. Nah, ini masih bias. Ada beberapa kasus yang tidak terdeteksi. Maka di sini untuk mesin masih sifatnya bias. Maka perkembangan AI itu sendiri masih berkembang, tidak stagnat. Jadi ini kita menyibak bagi teman-teman yang meneliti di bidang kecerdasan buatan, ini masih banyak topik atau ranah yang bisa digali lagi seperti itu. Ya, untuk pendekatan kognitif, kognitif itu adalah kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan termasuk kesadaran, perasaan, atau yang lainnya untuk usaha melalui pengalaman berdasarkan pengetahuan yang faktual atau empiris. Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Iwan, ada afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, untuk kognitif itu kaitannya dengan pengetahuan. Biasanya kalau di sekolah tadi disinggung bagaimana seorang siswa itu bisa mengetahui pengetahuannya. Kalau dari afektif sifatnya, psikomotorik itu adalah tentang pengalaman gerak gitu. Nah, di sini untuk kognitif saya mengambil dari taksonomi Bloom. Terbagi ada beberapa tingkatan untuk mengetahui, ingin menggali sebuah pengetahuan. Yang pertama adalah remember atau mengingat. Sehingga pasti awal-awal kita di SD, SMP, SMA itu kan kasus pertamanya adalah kita menerima pengetahuan, kemudian kita ingat definisi-definisinya apa, gitu, remember. Setelah kita mengingat, kita paham. Oh, ternyata definisi misalkan tadi sudah disinggung oleh Pak Iwan tentang artifisial itu adalah buatan, kemudian intelijen adalah kecerdasan. Kecerdasan itu bagaimana? Kita ingat. Setelah kita gabungkan kecerdasan buatan, oh kita pahami. Oh ternyata yang dimaksud dari kecerdasan buatan itu ini. Dari taksonomi Bloom, dua level ini, dua kategori ini masuk ke level pertama. Jadi tahapan memahami pengetahuan. Kemudian masuk ke level yang kedua itu ada apply atau memperagakan atau mengimplementasikan. Dari apa yang kita pahami itu ada actionnya gitu. Sehingga ketika action itu ada perbedaan, misalkan kan gampangnya adalah resep masakan gitu. Kita mengingat dulu ada catatannya resep makanan, telur sekian, kemudian tepung sekian. Kemudian praktek understand-nya adalah oh ternyata ini telur dulu atau tepung dulu yang dimasukkan. Nah, setelah itu baru kita praktekkan. Setelah dari resep tersebut ada misalkan kesalahan, oh ternyata telurnya dulu yang dimasukkan, yang harus di blender itu, baru tepungnya. Nah dari proses apply ini, tahapan apply ini oleh taksonomi Bloom itu menjadi level 2.
Yang level pertama tadi standar, level 2 ini middle-nya. Karena ini tesnya belum ada 3 level, setelah apply itu ada analis tadi. Ketika ada permasalahan baru kita analisa. Nah, itu maksudnya memecah-mecah masalahnya. Oh ternyata kalau telurnya dulu dimasukkan itu nanti bisa menjadi pengencer dari tepungnya. Setelah itu kita evaluasi. Oh ternyata begini-begini. Yang terakhir adalah grid. Grid ini kaitannya dengan inovasi yang saat ini digaung-gaungkan oleh BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, itu juga tentang inovasi. Jadi ini tahapan-tahapan yang saya sadur dari ilmu FIK, keguruan ilmu pendidikan. Ya, ini kaitannya nanti kampus Merdeka kita juga harus mempelajari ilmu dari tetangga seperti itu. Tadi juga dicontohkan oleh Pak Iwan, di sana ada pohon, akarnya itu dari berbagai macam ilmu. Oke, itu dari pendekatan kognitif. Selanjutnya dari pendekatan rasional, itu pendekatan hukum pemikiran. Pasti teman-teman sudah mempelajari tentang logika informatika, pasti kenal adalah Aristoteles. Siapa Aristoteles? Di mana beliau ini adalah mencetuskan silogisme. Ya, untuk gampangnya silogisme itu adalah menyusun kesimpulan dari premis-premis yang memang dinyatakan benar. Jadi ketika premisnya benar maka kesimpulannya itu benar. Sejak awal tadi disampaikan bahwa untuk rasional adalah pembenaran yang sesuai dengan ilmu yang diketahui saja. Gitu. Contohnya seperti ini, bahwa semua korupsi itu tidak disenangi, koruptor itu tidak disenangi. Kemudian untuk premis yang kedua itu adalah sebagian pejabat itu korupsi. Dari dua premis itu ternyata disimpulkan adalah sebagian pejabat itu tidak disenangi oleh semuanya. Karena ada sebagian pejabat yang jadi korupsi, semua orang itu tidak senang dengan korupsi. Sehingga tersusun untuk logika-logikanya yang nanti ditransfer ke mesin. Oke, tinggal untuk pola pikir itu kita sebetulnya dari bahasa gitu. Dimana untuk hukum pemikiran yang mengatur operasi pikiran itu yang pertama adalah bahasa tadi yang dirangkai-rangkai. Yang mana untuk hukum-hukum itu kita pelajari atau kita sebut dengan logika. Oke, kemudian kaitannya dengan AI, nanti AI banyak algoritmanya berkembang. Gitu. Nah, awalnya dari logika itu adalah susunan tadi, langkah-langkah yang harus dilakukan, kemudian ditambah kontrol, kapan logika itu dijalankan dan tidak. Jadi semua itu tersusun dari menjadi satu tentang algoritma. Oke, jadi untuk pohon AI sudah disinggung, di sini saya tampilkan dengan versi yang lain. Jadi ada machine learning, kemudian tadi ada pemrosesan bahasa, natural language processing, express system, dan sebagainya. Oke, untuk pemahaman konsep, saya punya 4 kuadran, di mana untuk yang vertikal, yang atas bawah, itu kaitannya dengan sifat AI-nya. Ada yang atas itu adalah adaptif, yang bisa berubah-ubah, kemudian yang bawah itu adalah spesifik, itu saja. Kemudian yang horizontal, yang kanan kiri, itu tentang keterlibatan mesin. Untuk yang kiri itu nanti adalah rendah, kemudian yang kanan itu keterlibatan mesinnya tinggi. Oke. Saya ambil contoh untuk adaptif dan rendah. Ini adalah contohnya petunjuk rute jalan. Jadi ketika kita menggunakan Google Map, sudah ada teknik AI-nya, nah itu adaptif gitu. Dia memberikan jalan. Tapi untuk
mesinnya kok rendah, kenapa? Ketika nanti kita ngambil jalan tidak sesuai yang ditunjuk oleh Google Map, maka akan diatur ulang mapnya. Jadi keputusannya masih di tangan manusia. Itu juga tentang rekomendasi produk. Selanjutnya untuk yang adaptif dan tinggi itu tentang rekomendasi streaming video. Jadi ketika kita bermain YouTube, di sana otomatis akan menjalankan atau memainkan atau memutar apa yang sudah direkomendasikan oleh YouTube. Kemudian yang kedua adalah mobil tanpa pengendara. Mobil tanpa pengendara di sini juga adaptif, ya sesuai dengan rute yang ada. Kemudian mesin juga berpengaruh tinggi karena menjalankan mobil tersebut. Kemudian yang sebelah kiri bawah itu spesifik tentang pengkonversian gambar ke tulisan. Spesifiknya apa ya? Men-translate aja galeri gambar jadi tulisan gitu. Kemudian yang terakhir tentang spesifik dan keterlibatan mesinnya tinggi. Ini pendeteksi penipuan transaksi. Ya, spesifik itu ada penipuan, tapi adaptifnya ketika orang itu melakukannya beda-beda caranya. Dan tipe-tipenya atau istilahnya cara menipunya juga berbeda. Oke, kemudian untuk yang pembahasan berikutnya tentang anatomi kecerdasan buatan. Selayaknya manusia, mesin itu butuh persepsi. Kalau manusia kan persepsinya dari panca indera, dari sentuhan, dari mata, kemudian lidah, hidung, dan telinga. Itu menjadi persepsi untuk melihat sekelilingnya yang nanti akan dibangun sebagai data atau fakta-fakta yang ada. Nah, ternyata di mesin juga ada ya panca indera, tapi melebihi apa yang dari panca indera manusia. Jadi ada sensor kamera, ada sensor sensor-sensor yang banyak, apalagi sekarang booming tentang IoT. Jadi segala sensor ada bahkan melebihi dari persepsi manusia. Dari data dari persepsi tersebut kan diolah jadi data, dan proses tadi di AI akan menghasilkan sebuah informasi. Selanjutnya bagaimana sebuah mesin itu bisa mendeveleri atau menyalurkan pengetahuan-pengetahuan itu, menyampaikan pengetahuannya. Nah, di sini harus decrypt, karena kan tidak mungkin apa yang sudah diproses oleh mesin hanya digunakan mesin saja. Jadi ini perlu disampaikan keluar, baik itu untuk mesin yang lain atau untuk manusia sebagai penggunanya, gitu. Ya, maka AI atau kecerdasan buatan ini yang nanti kita tanam di mesin, maka mesin itu perlu kita berikan bagaimana nanti mesin itu bisa menyampaikan apa yang dihasilkan dari proses data-data sebelumnya. Oke. Salah satunya yang masih menjadi booming itu adalah tentang NLP. Ya, menyampaikan sensornya kayak telinga, sensornya dari suara gitu. Tapi untuk mesin itu juga untuk menyampaikan kembali lagi seperti suara. Jadi ibaratnya kita dulu zaman saya itu melihat Robocop itu sudah terheran-heran gitu. Ada robot bisa bicara, bisa berinteraksi gitu. Ternyata untuk saat ini bisa direalisasikan gitu. Ada robot-robot yang dari Jepang gitu. Ya, barangkali nanti Indonesia bisa membuatnya. Nah, di sini ada satu kendala yang mungkin tentang aksen atau cara bicaranya. Ya, mungkin teman-teman ini nanti mohon ada feedbacknya, bisa dengar ini apa enggak. Halo, saya Yanuar, salam kenal. Nah, ini salah satu contoh suara yang dari mesin. Mungkin teman-teman sudah kenal, ini saya ngambil di mana kan gitu. Nah, dan juga untuk aksen ini digunakan oleh YouTuber yang
untuk membuat konten. Halo, saya Yanuar, salam kenal. Oke, jadi untuk anatomi AI itu bagaimana mesin itu bisa memberikan informasi secara suara, tapi untuk aksennya juga sesuai dengan apa yang ada di ya barangkali nanti dengan kekayaan dialek di Indonesia, gitu. Barangkali nanti ada robot dengan dialek bahasa daerah masing-masing lebih bagus. Gitu. Selanjutnya untuk anatomi yang terakhir itu adalah bagaimana sebuah mesin itu bisa mengambil sebuah keputusan. Karena untuk kecerdasan buatan ini vital sekali ketika sebuah mesin itu memberikan keputusan yang salah. Gitu. Jadi seperti halnya penelitian-penelitian yang sudah terjadi, kemarin itu ada informasi atau berita yang saya dapatkan tentang menemukan ya intinya mau memasukkan infus ke manusia itu kan harus mencari pembuluh darahnya itu dengan mesin. Nah, ketika presisinya kurang maka dia akan salah menancapkan jarumnya ke tangan gitu. Nah di sini harus untuk pengambilan keputusan sangat-sangat penting untuk kecerdasan buatan. Ya. Kemudian bagaimana tadi yang terakhir tentang perencanaan dan pemetaan tadi rangkuman dari anatomi tadi. Kita harus memetakan sensornya menggunakan apa saja. Mungkin bisa dicontohkan di jalur yang ungu. Saya perlu bisa melihat sekelilingnya karena kita ingin membuat sebuah mesin yang bisa mendeteksi mobil itu tadi yang dicontohkan oleh Pak Iwan, maka butuh kamera gitu. Nah, kemudian di jalur-jalur yang lain kita butuh pemetaan keputusan yang diminta seperti apa sih, atau laporan-laporan yang nanti mesin itu yang harus dihasilkan seperti apa ya. Makanya roadmap ini juga harus dibentuk ketika kita membangun kecerdasan buatan. Baik. Ini ada satu video mungkin bisa diputar tentang kaitannya tadi autopilot mobil, karena juga AI juga masih bias, perlu dikembangkan lagi, hutan belantara bagi akademisi dan praktisi. Nah, di sini ada mobil, kemudian di setirnya itu ada tanda yang nanti bisa diperhatikan belok kanan atau belok kiri secara otomatis. Kemudian untuk posisi saat ini autopilotnya aktif ditandai dengan warna biru di angka 30. Nah, kalau mati seperti ini adalah manual. Jadi pengendara melakukan secara manual. Pada saat ini itu adalah kecepatannya. Kemudian kalau aktif lagi ya tombol biru itu menyala lagi. Bisa diperhatikan di sana di
kejanggalan-kejanggalan yang lain atau fraud atau fail atau kegagalan juga ada di sana. Baik, mungkin itu saja. Baik, tadi untuk contoh videonya sudah, nanti bisa dilihat di YouTube. Untuk contoh-contoh yang lain juga bisa dilihat di YouTube. Oke, saya kembalikan ke Pak Didik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yanuar. Halo. Ya. Oke. Mohon tahan sebentar. Mungkin ada pertanyaan dari beberapa audien. Kami buka pertanyaan kepada beberapa 2 pertanyaan saja pada audien. Monggo karena waktu ya, 2 pertanyaan. Kami persilahkan. Silakan langsung aja yang mau bertanya. Ada suara, coba di chat juga nggak kelihatan ada pertanyaan. Di chat juga, Pak Yanuar ini di chat juga belum kelihatan, kemudian juga belum ada yang saya tanya ini. Mungkin sambil untuk intinya Pak, sebenarnya intinya ya mungkin ya untuk AI ini sebenarnya intinya berarti kan ada input ya, input itu berbasis sensor, kemudian membentuk database, dari database itu kita buat logika untuk membuat pola gitu ya, sehingga nanti dengan logika pola itu diolah menjadi suatu luaran sebagai suatu keputusan, itu ya Pak ya, mungkin tanggapan saya mungkin Pak. Ya, untuk alur secara ya garis besarnya. Garis besarnya kan di ilmu komputer itu kan istilahnya path-nya atau jalurnya input, proses, output kan gitu. Ya. Dimana nanti untuk input macam-macam, karena di sini harus berinteraksi langsung, maka kita perlu persepsi tadi sensor gitu. Kalau tidak berinteraksi langsung, mungkin kita menggunakan data secondary, jadi dari data video atau dari data yang lainnya itu kita masukkan ke mesin gitu. Kemudian diproses, nah, maksudnya diprosesnya juga tidak hanya 1 kali proses, cuma di dalam tahapan proses itu banyak subnya lagi, ada pre-processing untuk menyederhanakan data-data sebelum masuk ke proses. Gitu. Kemudian tadi di proses juga sudah ada semacam DSS, Decision Support System, yang harus disampaikan atau outputnya harus disampaikan ke di luar sistem tersebut, gitu, baik itu orang atau mesin yang lain. Gitu. Ya, untuk prosesnya itu kan kalau di bahasanya elektro itu black box-nya itu kan kita tidak tahu detailnya seperti apa. Gitu. Tahunya kan orang awam kalau ada input ini, outputnya yang diinginkan seperti ini. Ini seperti itu Pak Didik. Ya, jadi nanti outputnya pun juga tergantung kepentingan ya. Kalau misalnya di IOT mungkin langsung otomatisasi menjalankan mesin yang lain bisa juga gitu ya Pak ya. Betul Pak. Oke, ini belum ada lagi yang bertanya Pak juga. Ya, mungkin sudah paham semua, alhamdulillah. Ya, ya saya kira waktu kita sudah habis Pak. Bagi Bapak audiens semua, Bapak Ibu ataupun mahasiswa, kalau untuk waktu karena sudah habis dan mohon maaf tadi tidak kenyamanan itu tadi di luar kesengajaan karena kita sebenarnya sebelum Jumatan tadi sudah melakukan simulasi dan lancar sekali, tapi ternyata Tuhan berkata lain, setelah Jumatan malah ada masalah gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah bisa berjalan. Kami terima kasih pada Pak Iwan dan Pak Januar telah bisa bergabung menambah ilmu kepada kita. Dan bagi audien kalau misalnya ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul bisa nanti lobby langsung kepada para pembicara. Kami dari mewakili
Kampus Sinar Nusantara sebagai moderator. Barangkali dalam membawakan ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi untuk pertemuan-pertemuan sesi yang lain, dan hasil pertemuan ini nanti bisa dilihat di channel YouTube. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.